Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nuraini dengan NIM 34031900159. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh tingkat 3 semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang otomatisasi perkantoran, yang mana materi ini merupakan salah satu materi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Ibu Endah Puspitasari SEMM. Mari kita simak baik-baik materinya ya. Oke, yang pertama yaitu kita harus mencari tahu dulu apa itu otomatisasi perkantoran. Berikut merupakan pengertiannya. Jadi, otomatisasi perkantoran ini adalah pemanfaatan teknologi yang diaplikasikan kepada barang elektronik untuk membantu meningkatkan produktivitas para pekerja di kantor. Nah, secara sederhananya, otomatisasi ini bisa melakukan beberapa tugas dasar loh, seperti memproses, menyimpan, dan melakukan distribusi dokumen-dokumen penting perusahaan kepada para pekerja. Dan tidak hanya itu saja ya, penggunaan alat-alat otomatisasi perkantoran juga dapat dijadikan sebagai media untuk komunikasi antar para karyawan, baik secara personal ataupun kelompok. Nah, sehingga dapat disesuaikanlah dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, di sini ada kategori pemakai otomatisasi perkantoran. Di sini terdapat 4 kategori. Yang pertama yaitu manajer. Manajer ini adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Nah, kemudian kategori yang kedua yaitu profesional. Nah, profesional di sini itu tidak mengelola orang ya, tetapi menyumbang keahlian khususnya. Misalnya nih, pembeli, wiraniaga, dan asisten staf dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada sekretaris. Sekretaris di sini ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas mengenai korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Kemudian kategori yang keempat yaitu adalah critical employee atau pegawai administrasi. Nah, untuk pegawai administratif di sini yaitu melaksanakan tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan juga mengirimkan surat. Nah, itu dia ya kategori pemakai otomatisasi perkantoran. Selanjutnya yaitu ada konsep otomatisasi perkantoran. Yang pertama yaitu proses yang terjadi di perkantoran ini seperti halnya proses manufaktur yang selalu mengarah ke otomatisasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu otomatisasi kantor ini berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Kemudian yang ketiga yaitu otomatisasi kantor ini memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Nah, yang keempat nih yaitu otomatisasi kantor ini memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir konsepnya yaitu otomatisasi kantor ini sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bahkan bukan sebagai pengganti. Nah, selanjutnya nih ada manfaat otomatisasi perkantoran. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu menyelesaikan pekerjaan kantor menjadi lebih cepat. Kemudian yang kedua, otomatisasi perkantoran ini dapat mengurangi kebutuhan staf dalam jumlah yang besar. Kemudian yang ketiga nih, si otomatisasi perkantoran ini hanya memerlukan sedikit tempat untuk menyimpan data. Dan yang terakhir, data yang disimpan ini dapat diorganisir dengan baik. Nah, itu dia ya teman-teman manfaat untuk otomatisasi kantor. Nah, teman-teman semua, rupanya hanya itu materi yang dapat saya sampaikan sampai di manfaat otomatisasi kantor saja. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Simak baik-baik juga ya teman-teman. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tiara Kasya Nurandi dengan NIM 34031900161. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan otomatisasi perkantoran.
Nah, ada beberapa tujuan dari otomatisasi perkantoran nih teman-teman. Yang pertama, itu ada penggabungan penerapan teknologi. Yang kedua, yaitu untuk memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan kantor. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Yang keempat, yaitu memberikan kemampuan kepada manajemen untuk dapat memecahkan masalah perkantoran dengan lebih baik lagi. Dan yang kelima yaitu mampu memberikan data yang akurat sehingga dapat mempermudah manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang tepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam otomatisasi perkantoran. Di mana yang pertama yaitu ada sistem komunikasi elektronik. Nah, sistem ini merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi antar individu, grup-grup, ataupun organisasi-organisasi. Nah, yang termasuk dalam sistem ini adalah email, voicemail, faksimiil, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada sistem kolaborasi elektronik, di mana merupakan sistem yang tidak hanya pertukaran komunikasi ataupun pesan, tetapi juga bagaimana informasi atau pesan tersebut digunakan untuk bekerja sama. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sistem publikasi, di mana pengguna teknologi informasi ini untuk keperluan pembuatan dokumen tercetak. Nah, contohnya yaitu yang termasuk dalam aplikasi ini yaitu ada desktop publishing, ada electronic document, ada multimedia presentation, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem pengelolaan kantor, di mana sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas-aktivitas kerja mereka. Nah, di mana yang termasuk dalam sistem ini yaitu ada desktop accessories dan ada electronic schedule atau ada juga kalender elektronik. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem elektronik formal, di mana dalam sistem elektronik formal ini didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis. Nah, diterapkan di seluruh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi mirip dengan SIM atau sistem informasi manajemen. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sistem elektronik informal, di mana tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Nah, sistem-sistem dalam otomatisasi perkantoran ini diterapkan saat diperlukan oleh perorangan untuk memenuhi keperluannya sendiri, yaitu mirip dengan DSS. Nah, selanjutnya nih ada tahapan penerapan otomatisasi perkantoran, di mana dalam tahapan penerapan otomatisasi perkantoran ini ada 3 hal nih teman-teman. Yang pertama ada tradisional, yang kedua ada transisional, yang ketiga ada transformasional. Nah, dalam tradisional penggunaan teknologi utamanya itu ditujukan untuk mengurangi biaya dan juga meningkatkan produktivitas. Jadi terfokus pada penggunaan word processing. Nah, yang kedua yaitu yang transisional, yaitu ditandai dengan mulai digunakannya proses data secara elektronik serta dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan juga komunikasi yang berbasis komputer. Nah, yang ketiga yaitu ada transformasional, yaitu merupakan suatu fase integrasi informasi dan juga pematangan konsep Information Research Management atau IRM, yang juga merupakan konvergensi telekomunikasi dan informasi atau ICT. Nah, selanjutnya yaitu ada model otomatisasi perkantoran. Nah, teman-teman bisa melihat model otomatisasi perkantoran ini di gambar yang telah kami sediakan. Nah, selanjutnya nih teman-teman ada jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Nah, jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran ini yang pertama yaitu ada word processing, di mana penggunaan suatu peralatan elektronik secara otomatis untuk membuat dokumen ketik atau cetak gitu. Jadi di word processing ini itu untuk membuat dokumen ketik ataupun dokumen yang dicetak. Nah, untuk yang kedua yaitu ada electronic mail, yaitu untuk memecahkan berbagai masalah yang terdapat pada telepon konvensional. Nah, yang ketiga yaitu ada voicemail atau dapat kita ketahui sebagai pesan suara atau yaitu pengiriman pesan dengan mengucapkan pesan tersebut. Jadi diucapkan ya teman-teman, nggak diketik. Nah, yang keempat yaitu ada electronic
kalender atau kita sebut kalender elektronik gitu. Nah, biasanya penggunaan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh seseorang seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada audio conferencing, yaitu pertukaran informasi yang hanya melalui suara dengan media telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu yang bersamaan. Nah, selanjutnya yaitu ada video conferencing. Video conferencing ini dilengkapi oleh signal audio dan juga sinyal video. Nah, di mana orang yang berada di suatu lokasi dapat melihat dan mendengar orang yang berada di lokasi lain selama proses terjadinya konferensi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada computer conferencing, yaitu penggunaan jaringan komputer sehingga dapat melakukan pertukaran informasi yang terjadi selama konferensi. Yang selanjutnya yaitu ada facsimile transmission, yaitu penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel atau komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. Yang selanjutnya yaitu ada video text, yaitu merupakan penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual gitu pada layar tersebut gitu. Yang selanjutnya itu ada image storage and retrieval. Aplikasi ini digunakan dalam pemecahan masalah ketika diperlukan untuk melihat kembali dokumen atau histori untuk tujuan pemahaman masalah tersebut. Yang selanjutnya itu ada desktop publishing, merupakan pembuatan output tercetak yang kualitasnya hampir sama dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Baiklah teman-teman semua, itu dia materi yang dapat kami sampaikan, dan juga mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan kami dalam menjelaskannya. Nah, di sini kami pun akan menginformasikan bahwa materi yang kami buat ini merupakan referensi dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu dari academia.edu, yang mana merupakan artikel dari Ham Hamid, yaitu mengenai otomatisasi perkantoran, dan juga yang kedua yaitu dari beberapa YouTube. Nah, salah satunya yaitu dari channel YouTube Sista Oktaviani mengenai otomatisasi perkantoran. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.